Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tematik PPKN tentang mengenal keragaman adat istiadat dalam masyarakat dan mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Materinya ada di tema 3, subtema 2. Nah, sekarang yang pertama akan kita bahas yaitu mengenal keragaman adat istiadat dalam masyarakat. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Jadi, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat dapat sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh adat istiadat pada masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya, mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi merupakan perpaduan budaya Jawa, Madura, dan Bali. Contoh adat istiadat pada masyarakat Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Gorontalo. Nah, yang pertama ini adalah upacara Yatnya Kasada masyarakat Tengger. Ini berada di Jawa Timur. Upacara Yatnya Kasada merupakan ritual suku Tengger sebagai wujud pengorbanan kepada Sang Hyang Widi. Upacara ini dilaksanakan untuk memohon keselamatan, kemakmuran, dan tolak bala. Ritual Yatnya Kasada dilakukan di Gunung Bromo dan dimulai setiap tahun pada hari ke-14 bulan Kasada. Nah, yang kedua ini adalah upacara Sisingaan di daerah Subang, Jawa Barat. Sisingaan di daerah Subang adalah tradisi mengarak anak sehari sebelum dikitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Yang ketiga adalah upacara ngebabali di Lampung. Upacara ngebabali di Lampung dilaksanakan pada saat membuka huma atau perladangan baru, saat membersihkan lahan untuk ditanami, atau pada saat mendirikan rumah dan kediaman yang baru, juga bisa membersihkan tempat angker yang mempunyai aura gaib jahat. Yang keempat adalah upacara Momondo dari Gorontalo. Upacara Momondo dari Gorontalo sendiri berarti pengesahan bahwa kedua mempelai siap untuk menikah. Biasanya, upacara Momondo digelar 40 hari sebelum hari H. Upacara ini, calon pengantin akan menerima petuah-petuah sebagai bekal berumah tangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Modal dasar pembangunan nasional adalah segala sumber kekuatan nasional yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar pembangunan nasional Indonesia antara lain kemerdekaan dan kedaulatan, jiwa dan semangat persatuan, wilayah Nusantara, kekayaan alam yang beraneka ragam, penduduk, adat istiadat, dan budaya bangsa. Keragaman merupakan suatu kondisi yang khas pada kehidupan masyarakat. Sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan yang lainnya. Semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air.
Nah, perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia akan menjadi negara yang kaya akan kekayaan alam hayati, keanekaragaman budaya, dan keanekaragaman manusianya yang berkualitas baik. Keragaman ini akhirnya memiliki sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular merupakan salah satu pujangga besar dari zaman Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, atau warna kulit. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dapat dimulai di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang dapat mengganggu persatuan harus kita singkirkan untuk menciptakan kedamaian. Persatuan dan kesatuan bangsa harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan adat istiadat? Yang kedua, jelaskan tentang upacara sisingaan di daerah Subang. Yang ketiga, apakah arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang keempat, apakah yang dimaksud modal dasar pembangunan nasional? Yang kelima, terdapat dalam kitab apakah kata Bhinneka Tunggal Ika dan siapa pengarangnya? Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.